الله مخلصا له الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسهم لا تبصرون. الآية صدق الله العظيم. Para jamaah yang berbahagia rahimakumullah, suasana pagi hari, khususnya hari ini, berada di posisi hari Minggu awal bulan Rajab. Di saat teman-teman kita masih lalu lalang memanfaatkan liburannya, dan alhamdulillah jalan di mana-mana saat ini sedang macet. Hanya jalan ke masjid yang belum macet, Pak. Kita masih sempat sholat berjamaah di Masjid Allah. Kata Imam Al-Ghazali, memasuki Masjid Allah itu sebaiknya perbanyak niat-niat yang baik. Mengapa harus kita memperbanyak niat yang baik? Karena semua jamaah yang masuk masjid itu qu'udun li dzikrillah, duduk bersujud simpuh semata-mata mengharap ridha Allah melalui zikir. Zikir itu macam-macam. Termasuk tadi sudah dimulai dengan zikir, istighfar, munajat, syukur nikmat, bertaubat, sudah kita lakukan. Dan masjid itu rumah Allah. Karena rumah Allah, kita sebagai tamu Allah, pribuminya Gusti Allah. Ketua DKM itu dan pengurusnya fasilitator. Dan Rasulullah bersabda, bagi para tamu Allah itu, inda'auhu ajabahum. Apabila mereka berdoa, maka Allah akan mengijabah doanya.
Wa in istaghfaru ghafara lahum. Dan apabila mereka beristighfar, mohon ampun atas segala dosa dan aniaya dirinya, ghafara lahum, Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Itulah sebabnya kehadiran bulan Rajab bagi kita menjadi sebuah anugerah besar, di mana kita masih diberikan kesempatan memasuki arena bulan Rajab ini. Kan dari tahun kemarin kalau kita hitung, di wilayah ini sajalah, di Permata Biru Blok apa ini? Ade. Berapa orang yang meninggal dunia meninggalkan kita, mendahului kita kemarin? Ada enggak, Pak? Dari Rajab kemarin sampai Rajab ini. Ada kan? Nah, kita alhamdulillah masih diberikan kesempatan berada pada posisi bulan Rajab yang kita tidak bisa memastikan apakah sampai di bulan Ramadan nanti usia ini. Sekaligus ini mengingatkan kami, saya beberapa hari yang lalu, tepatnya hari Kamis ya, Pak Helmi, Profesor Nanat meninggal dunia. Ya. Kalau hitung-hitung usia, saya berbeda hanya 2 tahun dengan beliau. Dan sempat bareng menjadi wakil rektor dulu. Saya lebih tinggi usianya 2 tahun dari beliau. Beliau pas 70 tahun beberapa hari kalau melihat angka pensiunnya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Ya Allah. Itulah sebabnya maka di samping kita bersyukuri nikmat, minimal kita sudah berada pada posisi bulan ini, maksimalnya dari segala nikmat kita syukuri. Mengapa kita juga merasa sangat bahagia berada di posisi ini? Pertama, bulan Rajab itu bukan sekedar bulan seperti yang lain. Bulan Rajab itu termasuk arba'atun hurum. Zulqa'dah, Zulhijjah, bulan Syawal, dan kemudian bulan Rajab. Ada juga mengatakan bulan Muharram. Ulama berbeda pendapat. Karena bahagian dari arba'atul hurum, maka Allah memberikan fasilitas peluang untuk kita sebanyak-banyaknya mendekatkan diri kepada Allah, dan sekaligus ini bulan muhasabah. Muhasabah kubra. Muhasabah besar. Langkah-langkah perbuatan kita masa lalu dalam 1 tahun. Bagaimana warna-warni kita dalam perilaku. Baik perilaku dalam konteks komunikasi kita dengan ilahi Allah Subhanahu wa taala, maupun perilaku dalam konteks sosial dengan sesama, termasuk pernahkah kita bertobat tentang membuang sampah sembarangan? Ini jarang dipikirkan oleh kita. Pola membuang sampah sembarangan, termasuk mungkin di dalamnya puntung rokok. Karena alam ini juga sangat berkontribusi, bahkan bukan sangat,
Luar biasa kontribusi alam untuk kehadiran kita, eksistensi kita, keberadaan kita. Tapi seringkali kita lalai. Punten ibu-ibu misalnya, bikin runtah sambarangan nuhun-nuhun, dari di komplek terus aya fasilitas, ya Pak. Insya Allah. Ini bapak-bapak yang sok ngararokok kan seenak dewe gitu. Bukan tidak boleh merokok, merokok itu mah wajibul kudu. Kata beberapa kelompok, namanya wibawa tentang fatwa rokok haram teh. Teu asup ke masyarakat. Maka muhasabah kubra itu diawali dengan tubu ilallahi taubatan nasuha. Sebagaimana dijelaskan dalam surah At-Tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah sebaik-baiknya taubat. Taubat yang tulus, ikhlas yang lillahi ta'ala. Asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyiatikum. Harapan kita Allah akan memberikan maaf dan ampunan. Menutupi seluruh kebopengan hidup kita. Kejelekan-kejelekan perilaku kita, kesalahan-kesalahan kita. Dan harapan kita wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Nanti kita mendapat penghargaan di sisi Allah, berada pada posisi surgawi. Tentang surgawi ini saya pernah ditanya, ini sering diobrolin dengan sama Pak Nasir. Punya cucu yang rada nakal. Mbah, kenapa semua orang tuh pengen masuk surga? Setelah di surga mau apa? Nah, ulang sim kuring teh Pak. Saya nggak jawab, itu dijawab banyak. Pertanyaan budak itu dijawab ku aki. Akhirnya saya menjawab jawaban keur budak we. Jelema teh kabeh hayang asup surga. Datang ka itu teh rek udud jeung ngopi. Kenapa cenah? Kan udud ngopi di sini juga banyak. Iya, justru karena kesenangan bapak-bapak khususnya di dunia ini udud jeung ngopi. Nah, di sana juga ingin udud jeung ngopi. Kalau untuk ibu-ibu untuk mau apa katanya? Aduh, ibu-ibu mah datang ke itu teh rek ngadondang dan terus balanya. Emangnya ada mall di sana? Banyak mall. Kenapa? Kesenangan kita itu biasanya dipotret. Bukan hanya biasanya, oleh Gusti Allah dipotret. Datang ke itu mantong beroni ngerokok jeung ngopi. Minuman kerasnya dihalalkan. Di akhirat itu, di surga itu. Terus karsep ibu-ibu bersolek, ya memang begitu alamiahnya. Jadi saat ini kita punya harapan, bahkan cita-cita, harus jadi obsesi kita. Karena hasil-hasil penelitian sekarang tentang pertarungan negara-negara adidaya di dunia ini yang dulu dikuasai oleh Romawi, Barat Eropa, kontinental, pun tidak bermaksud menggurui bapak-bapak, ibu-ibu yang punya kapasitas lebih. Persia yang sekarang menjadi Timur Tengah, sebagiannya masuk kepada Asia termasuk.
Mungkin bahagiannya negara kita. Cina yang dulu punya peradaban yang begitu tinggi. Maka hasil para pengamat dunia saat ini, kekuatan baik ekonomi, politik, budaya, ataupun apa saja, besok lusa akan dikuasai oleh orang-orang yang punya Gusti Allah. Amerika tidak punya Gusti Allah. Eropa juga tidak punya Gusti Allah. Cina tidak punya Gusti Allah. Bahkan hasil penelitian terakhir tentang kejujuran, itu kelompoknya si Cohen itu lakukan penelitian, ternyata dia meneliti 555 kota di 40 negara dengan cara membagikan dompet, pura-pura dia hilang dompet dengan isi lengkap. Ternyata yang mengembalikan dompet itu dengan utuh negara-negara yang ada di lingkar Skandinavia, termasuk Swiss juara pertama. Juara terakhir itu apa? Cina yang tidak jujur itu. Nah, Indonesia itu tingkat ketidakjujurannya itu ranking ke-33 dari 40 negara. Anehnya Indonesia itu punya Gusti Allah. Sedangkan di negara-negara Skandinavia, Swiss itu tidak punya Gusti Allah dalam konteks umat Islamnya sangat sedikit. Sehingga seorang psikolog bernama Anita Kakeli menyatakan semakin orang tidak jujur, semakin orang banyak bohong, maka semakin gundah gulana, tidak pernah tenang secara psikologis. Bukankah itu pekerjaan kita sehari-hari? Maaf, saya mungkin memotret orang lain dengan kelakuan saya, tapi hampir rata-rata seperti itu. Satu tahun kemarin seperti itu. Sekarang Allah memberikan fasilitas bulan Rajab. Saatnya kita syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasa-Nya bagi hamba-Nya yang sabar dan tak kenal putus asa. Patut kita renungkan lagu ini. Karena ini bukan sekedar lagu, mengajak kita untuk banyak mensyukuri nikmat Allah. Dalilnya sudah tidak perlu diungkapkan lagi, sudah pada kenal. Sudah pada hafal dari Quran, hadis-hadis Rasulullah. Ini dinyatakan dalam salah satu surah Az-Zariyat. Nanti kita baca lagi ayat 5, ayat 15 sampai ayat 23 masalahnya. Tadi ayatnya saya bacakan. Di bulan Ramadan ini kita ingin mengejar harapan-harapan kita yang lebih baik. Maka harapan itu harus dibuktikan dengan langkah-langkah konkret selama hidup ini. Bulan Rajab bukan hanya arba'atul hurum, tetapi
bulan di mana Allah memberikan fasilitas untuk sebanyak-banyaknya berzikir, untuk sebanyak-banyaknya bertaubat, bahkan taubat yang paling baik dianjurkan Rasul di bulan ini, itu doa yang disebut Sayyidul Istighfar. Semua hafal. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Gusti yen Gusti teh pangeran abdi. Anu teu aya deui pangeran iwal Gusti. Anu tos nyiptakeun abdi. Abdi sebagai hamba Gusti. Abdi sebagai manusia yang sudah komitmen dengan Engkau ya Rabbi. Terus mengikat janji jeung Gusti. Sakuat tenaga abdi. Mastata'tu. Ini Sayyidul Istighfar. Dalam surah tadi disebut titik penting untuk mencapai cita-cita hidup, mendapat rahmat ridha Allah, berada di posisi surga Allah. Akhidhina ma atahum rabbuhum. Kita mengambil hak kita. Tidak usah serakah. Jadi ciri-ciri orang yang akan meraih sukses di sisi Allah. Pertama, akhidhina ma atahum rabbuhum. Hidup cukup mengambil hak kita saja. Bismillah. Kenapa demikian? Karena keserakahan itu tidak akan membawa bahagia pada kita. Jumat kemarin saya sampaikan di Masjid Mapolda Jawa Barat. Tentang bagaimana kita menjadi manusia yang cukup mengambil hak kita saja. Karena ternyata fakta di lapangan kita ini masih ada perilaku-perilaku renggut jantung, hisap darah, joget gandrung, berjingkrak-jingkrak di tengah-tengah kehidupan dunia, sambil selembar demi selembar melempar rombekan libasu takwa poho ke Allah. Sebab kalau kita mengambil haknya saja, saya kira kalau kita hidupnya hemat, insya Allah cukup. Tapi jiwa keserakahan inilah yang terus merenggut jiwa kita, menggoda kita. Padahal setan itu makhluk yang tidak pernah bertanggung jawab. Kita ikuti. Kata setan dalam Al-Quran, membujuk manusia itu tidak akan pernah selesai. Kata Allah, kamasali syaitan, qala berkata, qala lil insani kfur, berkata kepada kita, kepada manusia itu, ukfur, kufurlah kamu. Falamma kafaro, ketika manusia-manusia yang terbujuk dan dibujuk oleh setan itu kufur, ikut keinginan dia, setan berkata, inni bari'um minka inni akhafu rabbal alamin.
Ketika kita sudah kufur, setan mengatakan, say hello. Aku tidak tanggung jawab. Aku sudah pisah. Karena aku juga takut kepada Allah, Rabbal Alamin. Artinya daya tahan kita ini mulai dari bagaimana kita mengambil hak-hak kita, tak perlu serakah. Cukup insya Allah. Ya kalau dihitung-hitung pegawai negeri itu, apalagi pensiunan misalnya, secara materi anjlok banget Pak, kita rasakan. Tapi kan kita juga diwajibkan ikhtiar untuk mencari sesuatu yang al-halal bayyinun wal haram bayyinun bainahuma umurun mushtabihat, kata Rasulullah. Ini kita belajar untuk memetik sesuatu itu yang kira-kira ini hak kita atau bukan. Akhidina ma atahum rabbuhum. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Yang kedua, bagaimana kita melihat titik-titik dalam kehidupan kita itu, kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Di masjid ada kebaikan, di lingkungan ada kebaikan, di rumah ada kebaikan, di jalan ada kebaikan, di mana saja ada peluang untuk berbuat kebajikan. Kita isi, jangan kita biarkan itu. Yang ketiga, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka itu orang-orang yang melewati malam itu sedikit jumlah tidurnya. Artinya, memanfaatkan malam itu untuk sebanyak-banyaknya mendekat pada Allah, taqarruban ila Allah. Bukan untuk macam-macam, bukan untuk yang lain-lain. Mengapa harus demikian? Karena ternyata kalau kita hitung peluang keberkahan tengah malam atau di malam hari dengan keberkahan di siang hari, jauh tidak seimbang. Malam hari itu gentayangan keberkahan itu. Tinggal bagaimana kita menangkap keberkahan itu. Mulai adzan, langsung kita menyatakan Allahu Akbar. Setelah adzan ada doa. Doanya dibaca. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammati was-salatil qa'imah. Dan seterusnya kita hafal. Subuh-subuh sudah diajarkan lagi doa tambahan setelah adzan itu. Allahumma inna hadza iqbalu naharika. Ya Allah, sesungguhnya saat ini telah berarti datang siang hari. Wa idbaru naharika, lailika. Kalau sore hari, Allahumma apa? Inna hadza iqbalu lailika. Telah datang malam hari. Wa idbaru naharika, telah lalu siang hari. Wa aswatu du'atika, engkau mendengar suara-suara kami. Suara-suaraku membutuhkan petunjuk, membutuhkan perlindungan. Faghfirli ya Allah, ampuni dosa-dosaku. Ini mulai maghrib, begitu azan. Ya mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu hafal doanya, singkat. Allahumma inna hadza yaqbalu naharika wa idbaru lailika wa aswatu du'atika faghfirli. Atau tadi subuh setelah sholat, atau setelah azan subuh,
Karena adzan subuh itu kan menandakan bahwa ini sudah pergantian antara malam dengan siang. Dibaca lagi. Allahumma inna hadza iqbalu naharika wa idbaru lailika. Ya Allah, ini sudah datang siang, sudah terlewat malam. Dan kita tidak akan pernah kembali ke malam tadi itu. Wa aswatu du'atika, dan engkau mendengar suara-suara kami, suara-suaraku ya Allah. Faghfirli, ampuni dosa. Dari mulai itu siang, malam, sambung dengan sholat isya. Bahkan Rasulullah sangat mencintai orang yang sholat isyanya itu berjamaah, tepat waktu, melaksanakan sholat isya secara berjamaah. Memang ada dalil dalam Safinatun Najah, kitab kecil, Syekh Imam Nawawi menyatakan, wa yundhabu ta'khiru sholatil isya. Dibolehkan, bahkan disunahkan mengakhirkan sholat isya jika itu digunakan oleh para santri dalam konteks mencari ilmu. Sambung lagi nanti qiyamul lail, sholat hajat, sholat istikharah, sholat taubat, macam-macam sholat. Walaupun standarnya Rasulullah menyatakan 11 rakaat dengan witir. Witir itu ada yang bisa ditarik di depan sebelum tidur atau setelah sholat isya. Ada juga yang nanti di akhir. Dalilnya ada dua-duanya. Nanti baca dalam kitab Adwa'us Sunnah Syekh Abdul Majid Al-Haidan, dalam hadis-hadis yang menjelaskan tentang sholat witir. Jadi sholat witir itu kebiasaan Abu Bakar Siddiq sebelum tidur. Kita lihat posisinya Abu Bakar Siddiq itu relatif orang tua. Sedangkan yang namanya Umar bin Khattab, Sayyidina Ali, itu selalu ij'alu akhir salatikum bil laili witran. Menempatkan salat witir itu di penghujung malam sebagai penutup seluruh kegiatan salat malam. Dan Rasul menyatakan la witrana, tidak ada dua witir fi jawfi fi lailatin, dalam satu malam. Jadi kalau sudah awal silahkan. Kalau akhir ya akhir. Sejumlah sholat kita lakukan di situ karena memang ada dalilnya dari Siti Aisyah. Pernah Rasulullah itu sholat mulai tengah malam sampai subuh, tidak jelas hitungannya berapa. Entar orang tekuduriwul para but rakaat sholat. Karena ada dalil-dalilnya seperti itu. Ini macam naon-naon ini seberapa rakaat itu? Tidak perlu begitu. Sebanyak-banyaknya tengah malam melaksanakan sholat, mengurangi tidur kita, maka inilah salah satu ciri dan karakter orang-orang yang nanti akan dijamin fi jannati wa uyun. Wa bil ashari hum yasjudun, hum yastaghfirun. Di waktu sahur itu mereka memanfaatkan untuk sebanyak-banyaknya beristighfar kepada Allah atas segala dosa dan aniaya diri. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Mereka itu orang-orang yang menyisihkan dari harta kekayaan miliknya, bahwa dia meyakini ada hak orang lain pada harta kita, pada diri kita, pada ilmu kita, pada tenaga kita. Jadi kalau kita sekarang utuh 100%, otak kita, ilmu kita, maka dari 100% itu ada hak orang lain. Tong koretku pangabisa, tong koretku cerita pengalaman hidup kita, apalagi dengan harta, dengan kekayaan,
Pada jabatan kita itu juga nempel hak orang lain. Apalagi ketika jabatan itu dipandang jabatan strategis yang bisa menyelamatkan atau membantu orang. Pada apa saja ada hakun lisaili wal mahrum. Afil ardi ayatul lil muqinin. Dia menyadari bahwa di bumi ini ada tanda-tanda keagungan Allah. Ada isyarat-isyarat yang bisa kita ambil, kita petik hikmahnya. Perjalanan hidup kita sehari-hari. Dari pagi sampai sore, sampai malam, sampai pagi lagi. Pasti di situ banyak peluang-peluang beramal saleh. Bahkan Allah memberikan peluang semua itu untuk sebanyak-banyaknya meraih amal saleh. Mari kita gunakan dalam setiap langkah itu ada barokah. Makanya doa di bulan Rajab itu Rasulullah mengajarkan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Lalu ada tambahan masyarakat kita, wa hasil maqasidana, itu tambahan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana. Nah itu kan. Lalu ditambahkan wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Itu hanya memenuhi bait itu saja. Habis waktunya? Hah? Oh, waktu syuruk. Sunahkan sholat ini waktu syuruk. Tapi talabul ilmi hukumnya lebih wajib, Pak. Ya, bentar lah. Kesempatan ini, istighfar yang dibacakan Rasul tadi, lakukan di bulan Rajab. Karena bulan ini adalah pintu gerbang untuk memasuki Sya'ban, Zulqa'dah, apa? Bukan Sya'ban, bulan Rawah. Untuk memasuki bulan puasa Ramadan. Di mana di tempat ini sudah mulai dibuka pintu taubat itu. Jangan sampai kita lengah. Allah sudah memulai membuka pintu taubat. Artinya diberikan kesempatan kepada kita oleh Allah mulai bulan ini, perbanyaklah istighfar. Pintu terbuka sementara kita tidak pernah mau masuk pintu itu. Kira-kira dapat keuntungan enggak? Kalau pintu tobat sudah dibuka, artinya Allah memfasilitasi kita untuk segera mendekat, membersihkan dan mensucikan hati. Mulai dibuka ini. Seluruh langkah kita harus mendulang berkah. Memetik hikmah, istilah ebitiyade itu. Tentu ada hikmah yang harus kita petik. Atas nama jiwa, mari heningkan cipta. Waktunya kita sekarang memetik hikmah. Fa'aksiru tilawat Al-Quran. Perbanyaklah membaca Al-Quran. Al-Quran itu ada dua sisi. Pertama ada kalamullah, yang kedua ada kitabullah. Berbeda. Apa bedanya kalamullah dan kitabullah? Kalau kitabullah itu bentuk kitabnya sudah ada di depan mata kita. Punten, ada Al-Quran enggak? Teksnya ada di depan kita. Zalikal kitab la raiba fi.
Ini kitab, kata dua Jalaluddin. Pertama Jalaluddin Al-Mahalli, yang kedua Jalaluddin As-Suyuti. Dalam tafsir Jalalain, zalika itu diartikan, diterjemahkan ini kitab atau kitab ini. Karena beliau melakukan pendekatan bahwa faktanya kitab ini ada di depan kita. Maka ketika kita membaca dengan pendekatan kitabullah ini, itu hanya bahasa saja kita baca. Paling tidak kepada terjemah atau penafsiran. Berbeda dengan Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Zalika itu tetap diterjemahkan itu kitab. Karena zalika itu isim isyarat bermakna jauh. Sehingga Ibnu Katsir tidak mau merubah kalimat zalika itu dengan ai hadzal kitab. Beliau tetap menafsirkan zalika, ya tetap itu. Kenapa disebut itu? Karena kata Imam Ibnu Katsir, memang kitabnya, benelannya, bukunya ada di depan kita. Tapi kandungan maknanya ada di sono. Ini yang disebut kalamullah. Al-munazzalu ala Muhammadin wal muta'abbadu bitilawati. Kenapa dibaca Al-Quran sejak dini ini sebelum masuk ke Ramadan? Karena kita akan menyambut nuzulul Quran nanti. Di mana nuzulul Quran itu bukan sekedar diperingati secara seremonial, lalu numpeng tamatkan Quran, Quran sajuz sa-Quran ditamatkan bersama-sama. Temat juz pertama si anu, juz kedua si anu, terus. Seperti sekarang kan di apa itu, di medsos itu kan ada store katanya. Juz apa? Saya kebagian juz 50. Ada juz 50 gitu. Oh, 30 maksudnya. Store. Ini sudah budaya sangat bagus. Tapi yang lebih bagus lagi, mulai kita rinci dari pertama surah Al-Fatihah kita buka. Nah, bedanya kalamullah itu ada di sana. Sehingga ketika Quran dipandang oleh kita sebagai kitabullah adalah benelannya ada di depan kita. Tapi ketika kita pandang sebagai kalamullah, kita jaga, kita pelihara kandungan maknanya. Hanya dijelaskan dalam surah Waqiah, la yamassuhu illal mutahharun. Tanzilum min rabbil alamin. Tidak semua manusia bisa menyentuh kandungan makna Al-Quran yang bersifat kalamullah yang di langit itu. Kecuali orang yang disucikan. Artinya baca Quran itu bukan sekedar lafziyahnya. Alhamdulillah sekarang Yasin banyak yang hafal, Al-Kahfi yang rada panjang banyak hafal, Ar-Rahman insyaallah, Waqiah terus biasa, Tabarok terus biasa. Ada surah-surah yang dianjurkan oleh Rasulullah, itu surah-surah yang dianggap penting untuk kita kenali. Tetapi yang dimaksud dengan kalamullah itu mempelajari Al-Quran sampai kepada roh diri kita. Hanya tidak bisa menyentuh Al-Quran secara maknawi, secara lebih jauh sampai kepada roh Al-Quran kalau kita masih kotor. La yamassuhu illal mutahharun. Ucapan kita masih kotor, mata kita masih kotor, telinga kita masih kotor, apalagi perut kita yang kembung itu masih kotor. Berat untuk menerima Al-Quran sebagai petunjuk itu. Makanya orang-orang sufi, orang-orang ulama-ulama yang alamah ilmunya memenuhi jagat raya ini, itulah orang-orang yang sesungguhnya sudah membaca kalamullah,
kita baru membaca kitabullah yang ada di depan kita. Sehingga pikiran kita, perasaan kita belum sejalan dengan Al-Quran. Oleh karena demikian, Al-Qurannya hafal, seperti ayat kursi kita hafal. Tapi kenapa curaling masih kena dikeruyur? Punten, sering saya katakan, ngaku umat Rasul kalakuan baragajul, ngaku umat Nabi kalakuan iri dengki, rigig-rigig haji ari lakuna mencuri, dasar modern lakuna zaman kiwari. Kan yang mencuri sekarang rata-rata KTP-nya umat Islam. Coba cari koruptor yang bukan umat Islam. Jumlahnya lebih sedikit ketimbang koruptor yang sudah haji bolak-balik. Mekah, Jakarta, Jakarta, Mekah. Jakarta, Madinah, Madinah, Jakarta, Bandung, Mekah, Mekah, Bandung. Bolak-balik. Ayat kursi dibaca. La ta'khudhuhu sinatun wa la na'um. Allah tidak pernah ngantuk, apalagi tidur nyenyak. Dia katakan mumpung Gusti Allah sedang ngantuk, sedang tidur nyenyak, mari kita manfaatkan peluang ini. Itulah para koruptor bergerak. Dan tidak ada koruptor yang berdiri sendiri. Kecuali maling ayam di kampung. Itulah sebabnya di bulan Rajab ini kita perbanyak titik-titik kebaikan yang berbasis Al-Quran. Soal nanti Gusti Allah menilai bacaan kita sudah bagus, kurang bagus, tidak bagus, serahkan pada Allah. Tapi yang paling penting, tugas kita ada semangat ruh membaca Al-Quran untuk disambungkan dengan roh kita. Jadi baca Quran tidak hanya sekedar membacanya. Terakhir, ketika Allah menyatakan lisaili wal marhum, berarti di situ ada titik kebaikan lewat berbagi dengan sesama. Bukankah bulan Ramadan itu ayyamur rahmah, hari-hari penuh rahmat dan kasih sayang? Maka kita tangkap ayyamur rahmah itu dengan cara kita berbagi kasih sayang sebelum Ramadan tiba. Kalau dalam Ramadan itu ada ayyamur rahmah, hari-hari penuh kasih sayang, maka siapkan saja hari ini memasuki bulan Ramadan itu untuk sebanyak-banyaknya memberi yang terbaik pada sesama kita. Bulan Ramadan ayyamul maghfirah, hari-hari penuh ampunan. Sejak sekarang bersihkan diri kita. Kalau bulan Ramadan nanti itu disebut ada hari-hari di mana Allah menjauhkan diri kita dari api neraka, kata Rasulullah. Siapkan bahwa diri kita sebelum masuki Ramadan itu sudah terhindar dari proyek-proyek yang berbau neraka. Ini tugas kita di bulan Sya'ban itu. Banyak lagi zikir-zikir yang harus disebut, dibaca. Samping baca Al-Quran, tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Ditambah lagi, fa'aksirus sholawat, karena kita punya panutan agung. Yang kalau kita rinci sifat-sifat Rasul itu tidak kurang 21 butir. Yang rata-rata kita hafal baru 4 butir saja. Apa yang kita hafal? Siddiq, tabligh, amanah, watonah. Syaja'ah saja sudah dihilangkan oleh kita itu. Tidak pernah anak SD, SMP, SMA, bahkan santri, bahkan mahasiswa ditanya, coba jelaskan sifat Rasul. Tidak pernah lebih dari 4. Ya, kalau saya tanya di sini, bapak-bapak, ibu-ibu, sabaraha jumlah sifat Rasul, pasti 4. Siddiq, tabligh, amanah, watonah.
Kenapa ini yang diajarkan itu hanya 4? Kita sudah dikooptasi dan diintervensi oleh pihak lain agar umat Rasulullah itu tidak mengenal sosok pemimpinnya. Terutama sosok Rasulullah yang disebut-sebut dalam hadis Abu Musa al-Asy'ari itu adalah asyja'an nas, orang yang paling berani. Itu hilang sekarang, syaja'ah itu. Maka kita harus mulai menghidupkan kembali. Karena Rasulullah itu oleh para sahabat disebut pertama ahsanan nas, orang yang terbaik dari segi perilaku, dari sisi apa saja. Yang kedua, ajwadan nas, orang yang paling indah dan paling baik dalam melakukan perbuatan santunan pada orang lain. Dan yang ketiga, an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam asyja'an nas, orang yang paling berani. Ini tidak pernah disebut dalam sifat Rasul. Belum karakter-karakter yang lainnya. Paling tidak, saya terus terang di mana-mana sedang sosialisasi supaya umat Islam ulah elehan, Pak. Kudu boga wawanen. Kenapa? Sengaja snukur gronyel panderplas yang menurut pandangan Syekh Mustafa Asy-Syibai dalam Al-Istishraq wal Mustasyrikun bahwa mereka semua para kolonialis itu menjajah umat Islam. Salah satu penekanan bagi umat Islam, jangan diperkenalkan kepada baginda panutan hidupnya. Boleh dikenal, tapi hanya sebatas ini. Siddiq, tabligh, amanah, watonah. Yang lainnya tidak boleh diperkenalkan. Padahal Al-Quran sudah menyatakan. Hasil pengamatan saya melihat dari sifat-sifat Rasul dalam Al-Quran tidak kurang dari 21 butir, Pak. Termasuk di dalamnya asyja'an nas. Berdasarkan hadis Rasulullah. Yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Apa asyja'an nas itu? Orang yang terberani. Makanya Islam dalam jangka 1 dekade saja sudah menyebar kemana-mana. Kalau Rasul tidak berani, tidak mungkin ngirim surat ke raja-raja waktu itu. Tidak mungkin Rasulullah ikut berperang, bahkan di saat perang Uhud itu terdepan. Dalam kasus-kasus seperti itu selalu Rasulullah terdepan. Tidak di belakang. Nah, ini yang harus sudah mulai ditumbuhkan kembali oleh jamaah kita semua. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dikategorikan oleh Allah sebagai fi jannati wa uyun. Ada pada posisi surgawi, baik surga dunia maupun surga akhirat kelak. Yang di situ mengalir berbagai rejeki untuk kita tangkap, untuk kita ikhtiarkan, untuk kita dapatkan. Di antara rejeki itu adalah pertama, kita selalu mengambil hak. Yang kedua, kita isi titik-titik itu dengan kebaikan, seluruh langkah perbuatan kita mengambil barokah. Dan yang ketiga, kita sisihkan waktu malam itu, di mana gentayangan keberkahan kita tangkap dengan cara ubudiyah yang intensif, yang khusyuk, yang penuh tawadu di sisi Allah. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Karena malam hari kita yakini adalah arena untuk mendulang berkah. Karena malam itu penuh keberkahan. Berbeda di siang hari. Siang hari itu sedikit porsi untuk mendapat keberkahan. Mulai syuruk tadi, lanjut nanti dengan sholat duha. Setelah itu kita ikhtiar, bukan salah itu. Tapi yang namanya godaan di siang hari itu jauh ketimbang di malam hari. Maksudnya, peluang-peluang untuk lebih memetik keberkahan dan kebaikan di malam hari jauh lebih banyak dan di siang hari itu jauh lebih sedikit. Itulah sebabnya kita mengarah kepada posisi kita orang-orang yang kemudian di situ disebutkan oleh Allah menjadi orang-orang yang bisa membaca diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun.
Apakah dalam dirimu itu dikaji ada apa? Kita manfaatkan semua potensi diri itu untuk semata-mata menghadapkan diri kita kepada Allah, mendapat rahmat dan ridhonya. Apabila banyak hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terutama tadi saya berniat untuk sholat berjamaah di sini. Kebetulan rumah saya pintu gerbangnya kuncinya tidak di rumah saya. Jadi saya cari dulu orang, jadi terpaksa kesiangan. Dan saya sholat di Masjid Darul Fikri apa itu? Ya, di depan gerbang Permata Biru itu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan insya Allah kita menjadi ahli surga. Pantun terakhir saya sampaikan, di bawah meja ada laci tempat menyimpan barang berharga. Barang siapa yang rajin mengaji, insya Allah jaminannya jadi ahli surga. Saya kira itu. Pilih ayah hahan kirang sapa godos, sim kuding lidah haputen. Aku lu qauli hadza wa billahi taufiq wa hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada